Angela Soto dengan NIM 1703030091. Saya mahasiswa sosiologi semester 7 7B regular pagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau menganalisis buku yang berjudul Paradox of Segregation. Pada bagian yang pertama membahas tentang perkenalan paradoks segregasi. Segregasi adalah proses dan konsep. Ini adalah konsep relasional karena oleh definisi segregasi mengacu pada pemisahan tempat tinggal kelompok di dalam populasi yang lebih luas, di mana pemisahan tempat tinggal hanya mengekspresikan spasial dimensi. Proses ini mewakili diferensiasi spesial, pemisahan atau jarak antar kelompok. Menurut definisi, segregasi spasial menyeratkan konsentrasi spasial. Jika suatu area lingkungan menampilkan reseptasi yang berlebihan dari kelompok tertentu dibandingkan dengan bagian dari kelompok tersebut di kota secara keseluruhan. Secara umum, ketimpangan sosial mengacu pada posisi sosial yang dibedakan kategori orang atau kelompok yang ditentukan berdasarkan pendapatan, kekayaan, kelas, ras atau etnis, usia atau jenis kelamin, di antara kategori lainnya. Seperti dalam skala yang lebih besar, masyarakat terkait dengan akses ke barang-barang sosial seperti pasar, tenaga kerja, dan sumber pendapatan lainnya. Sistem pendidikan dan kesehatan serta bentuk politik, representasi dan partisipasi. Dalam buku ini, sosial ketimpangan mengacu secara luas pada stratifikasi sosial dari kelompok sosial ekonomi, kelompok asli terkait dengan pendapatan, kelas atau kategori pekerjaan menurut sumber yang digunakan. Ini adalah konsep yang dibangun secara sosial yang bervariasi di bagian negara dan memang sering digunakan untuk menyebut imigran atau orang asing. Di Eropa Barat mengacu pada bagian barat Eropa dan tidak termasuk negara-negara Eropa Timur, kelas blok Uni Soviet. Subdivisi regional kadang-kadang disesuaikan untuk mencerminkan pengaturan geografis atau model kesejahteraan untuk mencakup geografis dan politik. Arti dalam buku ini, Eropa Tengah sering menggunakan kata Prancis, Jerman, negara-negara yang berbicara atau model pasar sosial. Sedangkan Eropa Selatan hanya mencakup Portugal, Spanyol, Italia, dan Yunani. Ketika seorang utara atau pembagian selatan disebutkan utara, mengacu juga pada negara-negara di Eropa Tengah menjelaskan sejarah Fordist bersama mereka, ekonomi industri, migran massa pasca perang, dan warisan Keynesian, dan membedakan mereka dari pasang selatan. Untuk kesederhanaan dalam buku ini mengutamakan istilah rezim kesejahteraan karena mereka memandang demikian
lebih luas dari sistem kesejahteraan dan negara kesejahteraan. Dengan demikian dapat mencangkup baik prinsip stratifikasi dan restribusi. Rezim kesejahteraan adalah dipahami sebagai konsentrasi sosial, politik, dan ekonomi tertentu, pengaturan yang cenderung memelihara sistem kesejahteraan tertentu yang masuk dan mendukung pola stratifikasi tertentu, dan dengan demikian memberikan umpan balik ke stabilitasnya sendiri. Rezim kesejahteraan diatur pada berbagai sistem penyediaan layanan untuk reproduksi masyarakat, sering disebut sebagai pilar kesejahteraan, misalnya sistem pendidikan, kesehatan, sistem perumahan, dan lain-lain. Segregasi selalu ada sebagai fenomena perkotaan. Konsep segregasi sebagai subjek teoritis baru dipahami sekitar 1 abad yang lalu di Amerika Serikat. Selama periode arus imigran besaran dan etnis yang intens, divisi rasial. Istilah dipimpin dari genetika dan mengacu pada pemisahan pemukiman kelompok dan populasi yang lebih luas. Bagian yang kedua membahas tentang teori pemisahan dari Eropa. Proses invasi suksesi melibatkan reaksi berantai dengan setiap imigran sebelumnya gelombang bergerak keluar dan digantikan oleh yang lebih baru, lebih miskin imigran. Akhirnya pola segregasi masuk di dunia sosial dipandang sebagai keseimbangan alami. Ini merupakan konsekuensi dari berbagai proses inflasi, dominasi, dan suksesi. Gagasan segregasi organik ini banyak dikritik dalam dekade berikutnya. Penafsiran yang berhasil tetap erat berkaitan dengan realitas binomial dan populasi hitam putih yang terpisah dengan jelas. Bab ini membongkar perdebatan yang membatasi fokus Amerika Serikat, wilayah Eropa Barat, dan menelusuri bagaimana hal itu menyebabkan pergeseran paradigma studi segregasi dan pembentukan kebijakan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dimensi sosial dan spesial dari segregasi yang lebih luas lagi. Kerangka konseptual dan analisis dikembangkan untuk studi ini menggabungkan model struktur konseptual White, fokus tentang peran hubungan negara, pasar, keluarga, dan produksi ketidaksetaraan yang memanfaatkan kekayaan beasiswa Eropa, dan perspektif konseptual analisis Eropa Selatan. Modal putih menjanjikan atau terutama untuk studi yang berfokuskan pada pinggiran. Karena itu, ia menawarkan kerangka teori sosial yang tidak bergantung pada konteks, membingkai analisis komparatif lintas dimensi, struktur, dan multiple
skala yang dapat menangkap faktor-faktor yang spesifik untuk negara dan kota. Sedangkan dalam pemeriksaan, dengan kata lain, belum cukup komprehensif untuk memaksakan fokus yang telah ditemukan yang diimpor dari konteks lain. Kerangka buku ini didasarkan pada empat wide dimensi: struktur keadaan, konjuktur ekonomi, ideologi tuan rumah, masyarakat, konsep perkotaan, dan karakteristik migran atau minoritas. Jadi yang saya tangkap adalah meskipun ada perubahan dalam peran negara dan devolusi kelompok bahwa tetap valid perbedaan dalam pemukiman etnis, pola segregasi antar tatanan kesejahteraan yang berbeda, dan mekanisme distribusi diadopsi di nasional, regional, atau tingkat kota. Lebih khusus lagi, file pengaturan yang berbeda dari sistem perumahan dan tingkat pendapatannya. Pada bagian yang ketiga, berkaitan dengan rezim kesejahteraan dan nasional sistem perumahan di Eropa. Bab ini meneliti hubungan antara rezim kesejahteraan dan segregasi menurut berbagai jenis sistem perumahan di Eropa Barat di pertengahan tahun 90-an. Pekerjaan yang disajikan di sini mengacu pada studi sebelumnya yang mengingat kesulitan metodologis dalam membandingkan data lintas negara atau variasi skala data dan informasi dari waktu ke waktu, dan berbagai definisi kategori populasi atau bergantung pada jenis pendaftaran dan bentuk neutralisasi dan kewenangan. Analisis ini dibangun di atas studi perbandingan dan dikembangkan secara terpisah di pertengahan tahun 90-an. Tentang segregasi etnis di Eropa Utara dan Selatan, menghubungkan rezim kesejahteraan dengan sistem pemikiran perumahan terkait kesejahteraan rezim untuk sistem penyediaan perumahan dan pasokan tanah. Bagian pertama, membandingkan pola segregasi pemukiman etnis. Bagian berikutnya mengeksplorasi cara-cara di mana setiap kelompok kesejahteraan secara berbeda mempengaruhi segregasi sosial dan spasial antara pendapatan rendah dan kelompok rentan, menunjukkan bahwa pengaturan restribusi tanah dan sistem perumahan merupakan penentuan yang penting. Kerangka kerja komparatif yang menyeluruh ini bersifat analitis. Titik awal untuk memahami pola segregasi hunian etnis dari persepsi skala makro dan mendapatkan referensi konseptual utama untuk analisis empiris, dan kemudian dikembangkan di tingkat kota dari skala mesoskalet
perspektif, mengemukakan bahwa rezim kesejahteraan mempengaruhi tingkat kepentingan dan pemisahan. Mereka menyimpulkan bahwa sisa kesejahteraan dapat mendorong segmen tinggi tingkat regional, sedangkan universalisis kesejahteraan mungkin menyebabkan tingkat segregasi yang rendah. Kota dengan sistem kesejahteraan kualitas menengah terletak di antara keduanya, namun mereka menekankan bahwa beragam aspek dampak dari rezim negara kesejahteraan pada sosial ekonomi, ketidaksetaraan dan pemisahan kurang jelas atau bahkan tidak. Pada bagian yang 4 membahas tentang perputaran migrasi internasional, rezim akumulasi pasca Fordix dan restrukturisasi rezim kesejahteraan Eropa yang merekomendasi hubungan tenaga kerja modal dan layanan sosial lainnya secara langsung dan tidak langsung. Transformasi ini berkaitan dengan bentuk baru pembagian kerja internasional, sistem migrasi yang lebih beragam, dan tanggapan kebijakan yang lebih luas, yang lebih kompleks dari masyarakat penerima. Pada saat yang sama, profil imigran, proyek migrasi mereka, dan sifat arus imigran internasional semakin beragam dengan peluasan komunikasi transnasional dan diaspora. Dalam konteks ini, terminologi dan kerangka konseptual didirikan selama era industri menjadi terbatas dalam pemahaman imigrasi dan hanya memiliki aplikasi terbatas dalam menggerakkan lingkungan etnis yang dirampas, mendorong perkembangan teori baru dalam studi imigran. Bab ini dimulai dengan mengeksplorasi evolusi model dan interaksi kerangka kerja tarif yang merekonstruktualisasikan imigran dalam konsep perubahan global di seluruh dunia dan internasional Eropa Selatan. Pada bagian yang kelima membahas tentang konteks masyarakat dan masyarakat perkotaan di Eropa Selatan. Bab ini mengulas ciri-ciri khas perkotaan para imigran dan menyisipkan perumahan dalam konteks masyarakat dan perkotaan yang lebih luas, penyebab, struktur utama, dan efek marginalisasi perumahan memiliki telah direkompuliasi dan ditafsirkan ulang di Eropa Selatan. Analisis mekanisme skala makro ini mengarah ke 3 poin yang lebih lanjut. Yang pertama, meskipun kondisi perumahan di kota-kota Eropa Selatan kritis untuk pemukiman dan masuknya imigran dan peningkatan proporsi populasi lokal,
gravitasi dan kompleksitas perumahan dan masalah pemisahan telah diremehkan, dicabut haknya, dan jarang diteliti oleh akademis, dan pembuatan kebijakan ini menyajikan tantangan khusus di kota-kota di mana penduduk telah tumbuh seiring dengan advokasi kebijakan neoliberal untuk dikomodifikasi dan dideregulasi sistem perumahan. Bagian yang kedua berkaitan tentang mengurangi segregasi dan masalah perumahan, terutama dugaan investasi dan kekuatan pasar perumahan. Pada bab yang ke-6 membahas tentang musuh segregasi etnis pola kota-kota Eropa Selatan pada tahun 90-an. Pada pertengahan tahun 1990-an, meskipun imigran merupakan fenomena baru, kota-kota di Eropa Selatan sudah menampilkan fenomena yang kompleks segregasi etnis. Segregasi etnis mengikuti pola pembagian ruang sosial yang ada di antara kelompok pribumi, di mana kategori sosial pekerja yang beragam didistribusikan secara berbeda kota, pelabuhan, dan kontinental, di mana solusi yang lebih kaya berada kelompok yang paling terpisah di wilayah tengah kota kontinental dan daerah luar tengah kota pelabuhan, dan tempat kejadian kelompok berpenghasilan menengah di antara penduduk asli dan orang-orang. Pada bagian yang ke-7 membahas tentang mekanisme diferensiasi peran perumahan lokal sistem hingga tahun 1990-an. Bab ini menyajikan penjelasan tentang mekanisme diferensiasi tertanam dalam sistem perumahan lokal untuk menghindari kekurangan data tentang etnis dan distribusi sosial tenurial. Selain itu, mengembangkan analisis sejarah dan geografis. Ini menunjukkan fenomena yang sangat beragam di seluruh kota, antar kota, dan wilayah metropolitan, dan dalam setiap kepemilikan perumahan, dan bagaimana cara kekhususan sistem perumahan lokal memakai peran dalam sosial, pembagian tutorial, dan spasial dalam sistem khusus. Selain itu, tercermin tentang bagaimana mekanisme dibedakan sepanjang sosial degradasi etnis. Di kota-kota Eropa Selatan, perumahan bukan pekerjaan upahan adalah elemen inti integrasi sosial bagi para imigran. Terlepas dari perbedaan ini, ada beragam solusi. Yang pertama, di sebagian besar wilayah kota, karena
sebagai komodifikasi parsial dari pasar perumahan melalui pengendalian swasta. Sektor penyewaannya besar dan terjangkau. Hal ini menimbulkan percampuran sosial etnis pasar sewa yang berkembang sangat pesat. Yang kedua, pasar perumahan informal di lapang kota berperan penting dalam pembagian ruang sosial dan etnis pada anal yang lebih luas geografi, ukuran, konsentrasi, dan bentuk produksinya. Pada bab yang ke-9 membahas tentang diasporasi perkotaan, paradoks segregasi. Bab ini menunjukkan bagaimana peningkatan ketimpangan sosial perumahan yang terjadi dengan disegresi spasial, penyebaran perifer, dan segregasi yang melanjutkan cerita dari bab yang sebelumnya. Khususnya analisis tersebut mengungkapkan bagaimana distribusi geografis gelombang-gelombang yang berurutan imigran mengikuti jalur sentrifugal, dan bagaimana pola baru ini pemisahan antara mekanisme diferensiasi struktural yang didorong oleh sistem perumahan dan rezim pembaruan perkotaan. Jadi buku ini
menantang hipotesis bahwa segregasi spasial merupakan indikator yang kesenjangan sosial. Pada bagian yang 10 membahas tentang menuju pemahaman sistematik pemisahan perumahan atau etnis. Dalam perjalanan komparatif melintas Eropa Barat, khususnya di kota-kota Eropa Selatan, telah menunjukkan bahwa pemisahan ini pada dasarnya tentang redistribusi, pengaturan redistribusi, lazim, kesejahteraan, dan program dekomodifikasi, khususnya yang berada dalam perumahan dan agenda politik dalam perkotaan yang mempengaruhi struktur sosial spasial masyarakat kota dan berbagai-nya. Demikian dari penjelasan atau analisis dari buku ini. Saya ucapkan terima kasih.